posisinya, lokasinya bisa di berbagai tempat, mereka belum tentu saling kenal. Nah, bedanya publik sebagai kelompok kepentingan, mereka itu cenderung saling mengenal karena mereka akan secara lebih berada di tempat yang sama. Mereka akan membahas tentang tujuan mereka gitu. Jadi kayak di sini diberikan karakteristik itu mereka punya dua tanda psikologis. Yang pertama tuh sense of belonging, dan yang kedua itu adanya ketergantungan antar anggota kelompok. Nah, sebenarnya kalau publik sebagai kelompok kepentingan ini cenderung lebih publik internal. Kenapa? Makanya contohnya itu karyawan gitu. Karena karyawan itu terhadap perusahaan mereka punya sense of belonging tinggi. Mereka merasa bahwa ya perusahaan itu tempat mereka untuk mencari nafkah gitu kan. Jadi dengan adanya perusahaan itu mereka dapat jaminan keuangan, dapat gaji, dapat insurance. Terus mungkin insurance itu juga mencakup insurance untuk keluarga. Dan untuk bergerak, karyawan itu nggak mungkin kan dia hanya sendiri. Misalnya dia, oh saya mau menyatakan keberatan saya atas misalnya pemotongan gaji gitu kan, agak sulit kan geraknya kalau dia mau pihak atas itu di top executive management untuk dengar pendapat dia. Kan dia harusnya dia mencari sekelompok orang gitu, atau orang-orang yang bisa diajak untuk bergerak bersama. Nah, di sini kenapa adanya sense of belonging dan adanya ketergantungan antara anggota kelompok. Jadi paling misalnya kayak serikat kerja, serikat buruh gitu ya Mbak. Kalau misalnya mereka bergerak satu orang gitu, mereka demo di depan kantor gitu kan, yang kayak tuh naikkan gaji kami, yang 10.000 orang aja bisa belum tentu didengar, apalagi ya satu orang kan gitu. Tapi mereka itu membentuk satu entitas sendiri. Jadi mereka biasanya akan disebut sebagai kelompok kepentingan karena memang mereka punya interest yang sama. Kalau misalnya di Indonesia belum ada sih ya. Kalau kalau di oke, kayak pernah dengar Greenpeace nggak? Greenpeace. Iya, nih coba agak lemot ya nih. Nanti saya share deh. Jadi ada kelompok NGO. NGO itu organisasi non pemerintah. Ada satu contohnya namanya itu Greenpeace. Greenpeace itu bergerak di bidang lingkungan. Dan salah satunya yang orang hutan tadi. Nah, Greenpeace ini kalau di dalam pemerintahan, jadi kalau kita anggap organisasinya adalah pemerintah, Greenpeace ini tuh bergerak sebagai kelompok kepentingan. Mereka punya kepentingan apa? Mereka punya kepentingan untuk menjaga kestabilan lingkungan supaya untuk ada kondisi lingkungan yang baik, ada oksigen yang tercukupi. Nah, itu tujuan mereka. Itu mereka tuh disebut kelompok kepentingan. Itu contoh yang lebih besar. Nanti saya share websitenya Greenpeace mungkin kalau misalnya untuk lebih tahu. Jadi Greenpeace itu salah satu. Mereka juga punya humas gitu. Humasnya itu untuk mempromosikan kayak kenapa sih pentingnya menjaga lingkungan gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Atau mungkin ada yang mau kasih contoh lain? Tidak. Oke. Kok tidak semua? Tapi mengerti kan ya? Kenapa? Iya, lebih terorganisir. Jadi ada kayak serikat pekerja, ada tadi misalnya Greenpeace tadi, atau hmm, misalnya kayak sekelompok ibu-ibu gitu ya, atau mungkin ibu menyusui yang mereka tuh menentang adanya penggunaan susu formula dari anak itu masih bayi. Itu tuh termasuk satu kelompok kepentingan. Jadi mereka tergabung, dan oleh karena itu mereka biasanya saling mengenal. Iya, IPIT misalnya, itu bisa jadi kelompok kepentingan di situ. Oke. Okay. Lalu ada lagi kita akan bahas yang namanya stakeholder. Nah, stakeholder. Apa stakeholder ini sebenarnya juga publik, Mbak. Cuman
stakeholder di sini tuh publik yang berada di level yang sedikit lebih di atas dari publik gitu. Jadi kalau di sini kan saya ada sebutkan beberapa definisinya atau beberapa pemahaman. Kayak yang pertama tuh Reynald Casali, ada yang tahu Reynald Casali? Oke, kalau gitu PR-nya adalah cari profil Reynald Casali. Oke? Oke, Reynald Casali itu terkenal loh. Jadi kalau itu ada di slide. Iya. Jadi kalau misalnya emang serius pengen jadi humas ya Mbak ya, salah satu buku yang buku buku Indonesia dalam bahasa Indonesia yang bisa untuk lebih belajar tentang humas itu dari Reynald Casali. Iya. Coba nanti yang dapat linknya agak lengkap di share di Facebook jadi biar teman-temannya yang nggak hadir bisa. Ah, ah. Ya. Oke. Jadi kalau mau tertarik mungkin bisa baca-baca tentang artikelnya Reynald Casali. Dia punya beberapa artikel banyak sih sebenarnya dan dia sering diundang untuk jadi pembicara misalnya. Nah, di sini dia bilang apa itu stakeholder. Stakeholder itu adalah untuk menegaskan tingkat hubungan antara orang-orang yang mempunyai kaitan dengan organisasi tersebut. Jadi orang-orang itu punya kaitan dan mereka itu berada dalam organisasi tersebut. Sedangkan kalau menurut Carol dalam Grunik, bukunya si Grunik itu dia bilang ada unsur interest or a share in an undertaking. Jadi orang-orang itu yang mereka tuh punya kaitan dengan organisasi tadi itu mereka punya interest atau mereka punya share di sini maksudnya tuh mereka punya bagian yang lebih jelas gitu dalam proses ini gitu. Sedangkan menurut yang satu lagi tuh Freeman itu bilang stakeholder itu adalah individu yang tergabung dalam suatu kelompok yang mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan, praktik, serta tujuan organisasi. Nah, jadi yang membedakan publik tadi yang kita bahas di depan tadi itu dengan stakeholder adalah kalau publik tadi itu kan bisa di dalam atau di luar. Tapi publik yang di dalam sekalipun belum tentu dia bisa mengambil kebijakan dalam organisasi karena kan lebih kayak tadi misalnya karyawan gitu kan. Nah, stakeholder itu yang kenapa Leonard Casali bilang bahwa levelnya itu tingkatan hubungan tuh ada di mungkin di atas dari publik yang tadi karena mereka itu bisa mempengaruhi tindakan, keputusan, kebijakan. Jadi di sini bukan hanya sekedar kalau internal tadi kan kita cuma bahas karyawan gitu ya. Di sini kita berbicara dengan stakeholder yang lebih jelas. Stakeholder ini bisa individu atau bisa kelompok orang. Individu itu misalnya pemilik perusahaan atau bisa aja misalnya ada tokoh pemerhati lingkungan atau seperti misalnya Reynald Casali. Reynald Casali ini bisa jadi stakeholder karena mungkin ada perusahaan dan menganggap apa yang menjadi opini pendapat si Reynald Casali ini tuh jadi bahan masukan untuk mereka merumuskan kebijakan perusahaan misalnya. Jadi yang paling diingat dari stakeholder itu mereka punya interest or a share. Jadi mereka punya kepentingan atau mereka punya bagian dalam proses organisasi itu. Ada pertanyaan nggak? Dor. Oke, saya lanjutin. Jadi kalau ada pertanyaan nanti kita oh, lagi terpana ngeliat Pak Renald nih, jangan-jangan. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat itu di halaman 4.13 itu Reynald Casali dia uh, lebih menjelaskan apa itu stakeholder gitu karena stakeholder itu orang yang punya kekuatan dan mereka itu butuh semacam feedback gitu dari apa yang sudah dia keluarkan. Jadi dia punya bagian dan dia kan pasti kayak punya bagian yang harus dia penuhi, contoh kayak